Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah masuk al-mutlaq wal muqayyad. Sampai di mana Mas kemarin? 6. Oh, 6. Al-amalu bil mujmal sudah, iya Mas ya? Belum? Hah? 6. Ya. Baik ya, jadi masih tentang yang global dan yang dijelaskan kan gitu. Baik, sekarang kita masuk kepada al-mubayyan. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala ta'riful mubayyan. Jadi di sini dia isim maf'ul. Ya. Kalau al-mubayyin berarti isim fa'il dari bayyana kan gitu. Beliau berkata al-mubayyanu lughatan. Al-mubayyan secara bahasa adalah al-mudhar wal muwaddah. Ya, al-mudhar wal muwaddah. Jadi al-mudhar ini juga isim maf'ul dari adhara kan gitu. Kemudian al-muwaddah dari isim maf'ul dari wadduha gitu. Yuwaddihu ya. Wuduhan atau tawdihan ya, tawdihan, kemudian isim maf'ulnya muwaddah ya. Kemudian itu makna secara bahasa artinya yang ditampakkan, al-mudhar ya. Kemudian al-muwaddah yang dijelaskan. Secara istilah maknanya adalah wastilahan, makna setelah istilah adalah ma yufhamul muradu minhu imma bi aslil wad'i au ba'da tabyini. Ma yufham, segala yang dipahami, al muradu minhu, maksud dari yang dipahami itu. Jadi sesuatu yang kita pahami itu Pak, kita tahu maksudnya kan gitu. Dipahami maksudnya. Jadi sesuatu yang dikatakan mubayyan secara terjemahan kan yang dijelaskan. Artinya adalah secara syariat, secara istilah usul fikih, artinya adalah sesuatu yang dipahami maksud darinya kan gitu. Lawannya itu adalah sesuatu yang tidak dipahami, yang butuh kepada tabyin, penjelasan. Tapi kalau al-mubayyan itu sudah dijelaskan gitu. Ya, sudah dijelaskan. Imma bi aslil wad'i, maksudnya itu boleh saja dilihat dari sisi asal katanya, asal diletakkan maknanya, makna asalnya lah gitu ya. Atau dipahami sesuatu itu ba'da tabyin, setelah penjelasan atau setelah dijelaskan. Ya. Jadi sesuatu itu bisa dipahami secara asalnya, asal makna ini seperti itu misalkan. Ya, seperti kata salat. Asal dari makna salat itu apa, Pak? Ma makna salah lughatan, mana asal secara bahasanya apa, Pak? Dan
Itu secara istilah ya, syariat itu. Iya betul ya. Secara bahasa sholat contohnya itu bermakna doa kan seperti itu. Namun kalau berbicara mengenai makna sholat secara fikih gitu ya, menurut istilah ulama fikih, menurut syariat, itu adalah ibadah yang khusus, ibadatun makhsusah kan gitu. Yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan 2 kali salam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang diberikan contoh juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya ya. Kata beliau, "Fama fahmul muradi minhu bi aslil wad'i fahuwa mubayyanun bidzatihi." Ya. Fama fuhima ya, fama fuhimal muradu minhu, yang dipahami maksud dari sesuatu yang mubayyan itu bi aslil wad'i ya, dengan asal diletakkan maknanya atau makna asalnya, maka ini disebut kata beliau fahuwa mubayyanun bidzatihi, ini disebut dengan mubayyan yang dijelaskan dengan zatnya. Secara zatnya itu maknanya. Ya. Wa kadzalika ma fuhimal muradu minhu, demikian pula yang dipahami makna darinya, maksud darinya ba'da tabyin, setelah penjelasan. Fahuwa mubayyanun. Nah, dan itulah yang juga yang disebut dengan mubayyanun saja. Kalau secara asalnya namanya kata beliau mubayyanun bidzatihi bi aslil wada' ya. Kalau sesuatu itu dipahami dengan makna asal katanya, itu namanya mubayyanun bidzatihi. Tapi kalau ba'da tabyin, setelah dijelaskan, ya itu namanya mubayyanun saja. Nah, contoh kata beliau, famasalan, contohnya adalah aqimus shalah gitu ya. Dirikanlah oleh kalian salat. Ini kan firman Allah ini. Naqul, maka kita katakan kata beliau, huwa mujmalun bi asli wad'ihi. Secara asal diletakkan makna ini adalah umum, mujmal ya. Lakin bada'an yubayyan, akan tapi setelah dijelaskan, bada'an yubayyana shara mubayyanan, jadilah dia ya sesuatu yang telah dijelaskan gitu ya. Jadilah dia mubayyan. Fa hasalal bayanu bi ghairihi, ya maka tercapailah penjelasan dengan selainnya, yakni selain asal maknanya. Paham ya Pak ya? Ini penjelasan singkatnya seperti itu. Jadi intinya Pak, al-mubayyan itu ada sesuatu yang telah dijelaskan setelah penjelasan kan gitu. Iya. Sesuatu yang sudah menjadi jelas setelah ya ba'da tabyin, setelah penjelasan. Ya. Contoh juga. Ya, contoh berikutnya beliau mengatakan wa min thamma, berikutnya wa min thamma itu artinya berikutnya ya. Naqul, kita katakan innal qur'ana kullahu mubayyanun. Semua Al-Qur'an itu semuanya telah dijelaskan. Iya, contohnya Al-Qur'an ya, semuanya telah dijelaskan. Hatta al-alfaz al-mujmalah, hingga lafaz-lafaz yang sifatnya global. Fihi, yang ada dalam Al-Qur'an itu. Seperti keaqimus shalah, seperti perintah Allah mendirikan salat. Wa atauz zakah, perintah Allah menunaikan zakat. Naqul, maka kita katakan kata beliau, innaha mubayyanatun, itu ayat-ayat itu sudah dijelaskan. Oleh siapa? Oleh Rasulullah. Nah, setelah ayat dirikan salat kan masih umum, itu namanya mujmal ya, global. Namun bagaimana sholat itu telah dijelaskan oleh Rasulullah, dan bagaimana pembagian zakat juga. Kemudian beliau mengatakan li'anna rasulah, karena Rasulullah SAW ma tufiya tidaklah diwafatkan illa qad bayyana kullal Qur'an, kecuali beliau telah menjelaskan seluruh Al-Qur'an. Fama taraka syai'an,
lam yubayyinhu abadan, dan Rasulullah tidaklah meninggalkan sesuatu dari Al-Qur'an yang belum beliau jelaskan. Terkadang namun kita belum membaca penjelasan beliau tentang ayat itu. Mungkin kita belum belajar tafsir gitu kan. Ya, artinya Al-Qur'an itu sudah mubayyan dia sifatnya. Sudah dijelaskan. Sudah terang, sudah dipahami muradnya. Maksudnya ya oleh Rasulullah, karena Rasulullah itu tidaklah wafat ya, kecuali beliau telah menjelaskan ya Al-Quran. Dan Al-Quran itu punya perangkat-perangkat untuk menjelaskannya. Yang pertama, sesama Al-Quran, karena satu ayat dengan ayat yang lainnya itu saling menjelaskan ya. Kemudian ayat-ayat secara global dalam Al-Quran itu telah dijelaskan oleh hadis ya. Makanya tidak bisa orang itu hanya berpegang dengan Al-Quran ya. Kalau seandainya dia hanya berpegang dengan Al-Quran, maka sesat ya, menyesatkan itu. Nah, maka orang-orang musuh-musuh Islam ya sekarang berusaha untuk menyebab kaum muslimin dengan hanya berpatokan dengan Al-Quran. Ya, orang-orang misionaris kan gitu. Kalau kita berdiskusi di komalnya misionaris ya, maka mereka biasanya mempertanyakan, coba tunjukkan di Qur'anmu gitu ya, mana perintah sunat. Maka kita katakan dalam Islam itu kita tidak hanya berpegang dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini butuh penjelas. Kalau seperti itu nggak bisa kita sholat nanti Pak, sholat subuh 2 rakaat, karena tidak ada dalam Al-Quran Pak. Bukan berarti Al-Quran nggak sempurna, kan orang-orang misionaris akan, oh kalau begitu Al-Quran kalian nggak sempurna katanya. Kalau seandainya, ya kan, itu Bapak ini ya, apa namanya, itu justru menunjukkan Al-Quran itu sempurna. Karena kenapa? Karena Al-Quran itu telah memberikan kaidah-kaidah umum. Iya, Al-Quran itu telah menjelaskan kaidah umum. Kenapa? Karena perintah sunat itu ya termasuk dalam perintah Al-Quran ketika kita menjadikan Rasulullah sebagai qudwah. Contoh kan gitu. Karena Al-Quran menyuruh kita apa Pak? Menyuruh menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana caranya? Yaitu mencontoh perintah beliau. Karena dalam hadis beliau memerintahkan kita untuk khitan, ya kan? Sunat itu memang tidak ada Pak. Sunat itu memang tidak ada. Itu bahasa Indonesia. Tidak ada dalam Al-Quran bahasa Indonesia dan hadis kan gitu. Nah, karena memang orang-orang misionaris itu Pak amat sangat sedikit yang belajar agama itu dengan bahasa asli. Mereka terjemahan aja kan gitu. Ya, orang-orang oten itu ya. Ya. Orang-orang Kristen itu. Na'udzubillahi min dzalik ya. Nah. Karena mereka itu beragama itu sesuai dengan penerjemah dari Alkitab mereka. Sementara ya pendeta-pendeta mereka sangat minim literasi bahasa aslinya. Sangat sedikit yang bisa paham bahasa Ibrani itu ya, bahasa Alkitab itu, ya kan? Ataupun yang perjanjian baru kan bahasa Yunani pun amat sangat sedikit. Bahkan hampir tidak ada beda dengan ulama Islam. Hampir semuanya menguasai original teks ya, sehingga mereka tidak bisa dikelabui oleh terjemahan saja. Ya, karena memang terjemahan itu kadang rancu atau kadang ada bahasanya itu yang bahasa Arab itu yang sulit untuk diterjemahkan. Idiom misalkan, dia istilah, ya kan? Nah, kadang tidak diterjemahkan dia, ya kan? Kadang dia memberikan makna penegasan, ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi memang umat Islam harus wajib ya Pak, mempelajari bahasa agamanya, bahasa sumber asli
ya sumber agama Islam, itu bahasa Arab, wajib Pak, sehingga kita tidak menyerupai orang Kristen ya, yang sangat ya minim ya terhadap pengetahuan bahasa kitab suci mereka, bahasa aslinya maksud saya. Baik ya, ini sangat, ini kita ya sangat miris kita melihat mereka itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita ini, makna daripada al-mubayyan ya. Baik, secara istilah. Kemudian beliau melanjutkan, misalu ma yufhamul muradu minhu bi asli wad'i lafzu sama'in ard, ya kan, ardin jabalin adlin zulmin sidqin ya. Misal atau contoh yang dipahami maksud darinya dengan asal dari makna lafaznya tersebut, seperti kata sama. Sama kan terjemahan kita kan langit, namun sama ini asal katanya artinya segala yang di atas itu langit gitu ya. Ya. Kemudian ardin, bumi kan gitu kalau terjemahannya seperti itu. Jabal apa Pak? Gunung. Adil ya, adil keadilan, zulum ya kezaliman, sidik ya, kejujuran. Kata beliau, fahadhil kalimat, kata-kata ini, wa nahwaha, dan yang semisal dengannya, mafhumatun, dipahami bi aslil wad'i ya, dengan asal dari peletakan makna kata-kata itu. Wala tahtaju ila ghairiha, yang tidak butuh kepada selainnya, fi bayani maknaha, dalam menjelaskan maknanya. Artinya secara bahasa itu ya diketahui maknanya. Wa misalu ma yufhamu al-muradu minhu ba'da tabyin, dan contoh kata yang dipahami maksud darinya setelah penjelasan, qauluhu ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jadi mendirikan salat itu yang seperti apa gitu kan. Kalau kita hanya berpatokan dengan aslul wada', asal dari makna kata salat kan doa. Jadi berdoa begitu habis itulah setelah selesai salat. Kan enggak seperti itu, maka butuh dijelaskan oleh Rasulullah itu bagaimana sholat zuhur 2 rakaat, maghrib 3 rakaatin kan gitu. Kemudian zuhur 4 rakaatin gitu kan, dan seterusnya gitu. Itu dipahamilah makna sholat, perintah sholat dalam ayat ini dipahami setelah dijelaskan oleh Rasulullah kan gitu. Wa atau zakat, dan tunaikanlah zakat. Gimana zakat itu? Berapa nisabnya? Ya kan? Kemudian haulnya itu berapa tahun kan gitu. Tahu kita haulnya setahun setelah dijelaskan oleh Nabi, ya Pak ya? Seperti itu. Itu namanya al-mubayyan itu. Dipahami maknanya setelah dijelaskan, dipahami muradnya. Yufhamul muradu minhu ba'da tabyin, kan itu istilah apa ibaratnya. Dipahami muradnya, maksudnya setelah penjelasan. Ya Pak ya? Kemudian beliau mengatakan, fa innal iqamata wal ita'a kullun minhuma mujmalun. Karena mendirikan dan menunaikan gitu ya. Nah, ini masing-masing makna kata ini kan umum. Walakinna syari'ah, akan tapi syariat bayyanahuma, telah menjelaskan dua kata ini, fasara lafzuhuma bayyinan, maka jadilah ya lafaz kedua kata ini menjadi jelas ya, ba'da tabyini, setelah penjelasan. Itu saja Pak ya makna daripada al-mubayyan, bukan al-mubayyin, al-mubayyan isim maf'ul ya. Naam. Kemudian al-amalu bil mujmal. Nah, sekarang bagaimana beramal dengan nas-nas yang sifatnya mujmal, yang sifatnya global. Bagaimana prinsip beramal dalam tinjauan ilmu usul fikih ini? Ya kan? Al-amalu bil mujmal, beramal dengan lafaz-lafaz yang global kan gitu. Yajibu 'alal mukallaf aqdul azmi 'alal amali bil mujmal mata hasala bayanuhu. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummatihi jami'a syari'atihi usulaha wa furu'aha hatta tarakal ummata 'ala syari'atin
bayda naqiyatin lailuha kanahariha wa lam yatrukil bayana 'indal hajati ilaihi abadan. Ini pada dasarnya seperti itu. Kata beliau, yajibu 'alal mukallaf, wajib atas seluruh yang telah diberikan beban syariat kita. Jadi mukallaf itu Pak, setiap orang muslim itu mukallaf itu. Walaupun ulama usul fikih nanti berbeda pendapat, orang kafir itu mukallaf atau tidak. Nah, sebagian ulama mengatakan dia orang kafir juga diberikan taklif, beban syariat. Namun karena dia kafir, maka dua nanti dosanya. Contoh orang kafir juga nanti diberikan beban kewajiban sholat. Namun karena dia kafir kan, sholat pun dia nggak sah gitu ya. Jadi maju kena, mundur kena mereka gitu. Nak sholat nggak sah karena masih kafir kan gitu. Nah, kemudian mereka pun ya diwajibkan juga untuk sholat, sehingga orang kafir itu yang pertama dapat dosa kekafiran, kemudian dosa meninggalkan sholat. Maka tidak ada jalan keluar bagi orang kafir ya, melainkan masuk Islam. Nggak ada ya, karena kalau mereka nggak masuk Islam, mati mereka akan ditanya juga tentang ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Ya, itu untuk orang kafir juga. Untuk orang Islam yang tidak sholat masuk juga, ya kan? Untuk orang kafir juga. Maka wajib bagi orang yang diberikan taklif atau beban syariat, aqdul azmi alal aman. Nah, akad itu Pak, mengokohkan ya, tekad, azam ini tekad untuk beramal bil mujmal, dengan perkara yang global, ya kan, dalam syariat ini. Mata hasala bayanuhu, nah, ketika ya tercapai penjelasannya. Maksudnya apa? Setelah tahu dia penjelasan yang mujmal itu, wajib dia untuk mengamalkannya, kan seperti itu. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bagi umatnya jami'a syariatih, seluruh syariatnya. Ini yang mesti kita tanamkan dalam akidah kita Pak ya. Tidak ada sesuatu itu yang tidak dijelaskan oleh Nabi. Namun kita tidak tahu gitu, karena kita tidak belajar gitu ya. Sudah ada penjelasannya, ya kan? Kalau seandainya sesuatu itu sudah dijelaskan oleh Nabi, ya kan, maka kita jangan melakukan sesuatu yang tidak dijelaskan, ya kan? Contoh tahlilan, Nabi telah menjelaskan bagaimana cara tahlil, bagaimana cara mengurus jenazah setelah meninggal, sudah ada semuanya. Tapi kita buat ritual-ritual baru ya, yang menyerupai orang Hindu ketika meninggal seseorang itu. Dibuatlah kenduri arwah 3 hari, 7 hari, yang aja lah ya. Kemudian 9 hari ada tak? Iya, 40 sampai ya berhari-hari. Padahal Nabi sudah menjelaskan kepada sahabatnya sampai kepada kita, sudah mempraktekkan juga ya, bagaimana takziah itu kan gitu. Bagaimana sholat jenazah, sudah semua. Bagaimana memandikan dulu ya. Memandikan, mengafani, sampai menguburkan, sudah ada sunnahnya. Nah, yang ini ya, yang kenduri arwah ini dari mana? Karena Allah kan baik juga Pak Ustadz, kan yang dibacakan tahlil, kecuali Injil kita baca katanya. Maksud saya itu ya kan, bukan masalah tahlilnya Pak, namun tahlil itu dikhususkan, itu yang butuh penjelasannya. Mengkhususkan tahlil harus ya di hari kematian itu kenapa kan gitu. Dan ini tidak ada penjelasannya Pak. Ini terkadang yang salah dipahami sebagian oleh manusia kan gitu. Kemudian kata beliau, hatta tarkal ummata, sampai Nabi meninggalkan umat itu ala syariatin bayda'a, di atas syariat yang putih, naqiyatin, yang bersih, lailuha kanahariha, malam seperti siangnya. Walam yatrukil bayana 'indal hajah, Nabi tidak pernah meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan. Jadi ketika sahabat butuh penjelasan, tidak digantung oleh Nabi ya, nantilah gitu ya.
Karena memang Nabi paham, tahu ilmunya langsung wahyu dari Allah kan gitu. Kecuali kita ya, kalau kita sangat minim ilmunya, terkadang kita ya wallahu alam gitu ya, nggak tahu gitu ya. Tapi kalau Nabi langsung Pak ya, ya abadan. Jadi Nabi tidak meninggalkan penjelasan ketika ada kebutuhan kepada penjelasan itu selama-lamanya kan gitu. Wa bayanuhu sallallahu alaihi wasallam imma biqaul, dan penjelasan Nabi SAW itu ya bisa dengan perkataan, au bil fi'li, atau dengan perbuatan, au bil qauli wal fi'li, atau dengan kedua-duanya, dengan perkataan dan perbuatan bersamaan, jami'an. Misalu bayani bil qaul, contoh penjelasan Nabi dengan ucapan Pak. Contohnya adalah ikhbaruhu an ansobatiz zakah, beliau menginformasikan tentang nisab atau takaran zakat. Wa maqadir ya, wa maqadi roha, dan apa nama jumlahnya, kama fi qawlihi, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, fima saqatis sama'ul ushra, al-ushra ya, tanaman yang terkena air hujan ya, yang diairi dengan air hujan, maka zakatnya per 10 ya, bukan 10 ya, 10%, maksudnya 10/100 lah gitu ya. Iya. Bukan per 10, 10/100 ya. 10% ya. Bayanan li mujmali qaulihi ta'ala, sebagai penjelasan dari firman Allah yang global, yang mana Allah mengatakan wa atawuz zakata ya, maka dan tunaikanlah zakat. Nah, jadi bagaimana nisabnya, maka dijelaskan oleh Nabi kan gitu. Wa misalu bayanihi bil fi'li, dan contoh penjelasan Nabi dengan perbuatan, qiyamuhu bi af'alil manasik amamal ummati bayanan li mujmali qouli ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul bait. Ya, contoh penjelasan Nabi berupa perbuatan adalah ketika beliau melakukan ya perbuatan manasik ya, ibadah haji gitu ya, amamal ummati, di hadapan umat, di hadapan para sahabat, bayanan sebagai penjelasan li mujmali qoulihi ta'ala, keumuman atau keglobalan ya firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul bait, dan wajib bagi manusia melaksanakan haji di Baitullah. Jadi bagaimana manasik haji itu nggak ada memang dalam Al-Quran Pak ya. Apa syarat dan rukun haji memang nggak ada ya kan, apa pembatal haji kan gitu, memang tidak ada kan gitu. Maka Nabi menjelaskan sehingga dia menjadi mubayyan ba'da tabyin, menjadi jelas setelah dijelaskan. Wa kadzalika salatul kusuf, demikian juga salat kusuf, salat gerhana Pak ya, ala sifatiha, dengan tata caranya, hiya fil waqi'i bayan li mujmali qaulihi sallallahu alaihi wasallam ya, maka secara waqi', secara realita ya, hadis-hadis tentang salat kusuf itu adalah penjelasan dari keumuman sabda beliau, fa idza ra'aitum min hasyai'an fasallu, kalau seandainya kalian telah melihat darinya sesuatu, maksudnya telah melihat gerhana kan gitu ya, maka salatlah. Wa mithalu bayani bil qauli wal fi'l, sekarang contoh penjelasan Nabi itu dengan ucapan dan perbuatan, bi bayanihi kaifiyatus salati ya, dengan penjelasan beliau tentang tata cara salat, fa innahu kana bil qaul, karena penjelasan salat itu dengan ucapan ya kan, kama fi hadisil musii fi salatihi, sebagaimana hadis orang yang buruk dalam salatnya, haitsu qala sallallahu, ketika Nabi SAW bersabda, idza qumta ila salati, kalau engkau mendirikan salat, fa asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu'mu, thumma istaqbilil qiblata, kemudian hadapkanlah wajahmu ke kiblat, dirimu ke kiblat ya, fakabbir, kemudian bertakbirlah, yakni takbiratul ihram, dan seterusnya dari ucapan. Kemudian beliau juga menjelaskan secara perbuatan ya salat itu, wa kana bil fi'li, dan juga beliau jelaskan dengan perbuatan, ayatan juga, kama fi hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, sebagaimana dalam hadis sahabat Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qama 'alal mimbar, pernah beliau berdiri di atas mimbar ya, fakabbara wa kabbara an-nas, beliau bertakbir, kemudian manusia ikut ya, mencontohkan cara salat yang beliau ajarkan.
wara'ahu wa huwa alal mimbar, yang kemudian bertakbirlah manusia wara'ahu di belakangnya wa huwa alal mimbar, dan ketika itu posisi beliau di mana Pak? Di atas mimbar ya. Al hadisu fihi ya. Tsumma aqbal 'alan nas, kemudian beliau menghadap kepada manusia setelah salat assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Ngadap beliau ke manusia. Wa qala, kemudian beliau bersabda, innama fa'altu hadza, sesungguhnya aku melakukan hal itu, salat di atas mimbar itu, li ta'tammu ya, li ta'tammu bi ya, supaya kalian mengikutiku, wali ta'lamu salatis, dan supaya kalian mengetahui cara salatku, kan gitu. Nah, jadi pada prinsipnya Pak, makna al-mubayyan ya adalah sesuatu yang menjadi jelas setelah penjelasan. Itu saja. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Jadi sudah selesai Pak ya kita membaca ringkas dari makna pembahasan tentang al-mujmal dan al-mubayyan. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya, kena minyak waktu Pak ya, kita masuk kepada al-zahir dan muawwal. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.